Selamat sore semuanya. Jadi, eh, hadirnya kami di sini ingin mempresentasikan tentang sistem yang kami buat, yaitu sistem pembuatan kartu mahasiswa. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan dibahas, eh, perkenalkan saya Andrian Fernando dan juga rekan-rekan saya ada. Saya Andi Masa Putra. Saya Maria Tulkitia. Saya Rizky Ferdiansyah. Mungkin sekian dari perkenalannya. Mari kita masuk ke materi yang akan dibahas. Pertama-tama saya akan membacakan kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rahmat-Nya yang melimpah, sehingga kelompok kami bisa menyelesaikan tugas laporan ini. Laporan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas akhir mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang diajari oleh dosen kami yang bernama Ibu Ultach Enri, Eskom Mkom. Laporan ini membahas tentang analisa sistem pembuatan kartu mahasiswa. Nah, sistem pembuatan kartu mahasiswa ini merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan dan pembuatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem pembuatan kartu tanda mahasiswa. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, praktisi, dan peneliti yang tertarik dengan bidang pelayanan. Kelompok kami juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kelompok kami mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk perbaikan kami di masa yang akan datang. Terima kasih, hormat kami. Dan selanjutnya saya akan membacakan daftar isi. Daftar isi. Yang pertama itu ada kata pengantar, ada daftar isi, dan di bab pertama, pendahuluan, ada latar belakang, dan di bab kedua ini pembahasan yang isinya ada planning. Dan planning adanya sistem request dan feasibility analysis. Dan di poin 2.2 ada analisis. Dan di poin 2.2.1 ada use case diagram, selanjutnya ada activity diagram dan sequence diagram. Di poin 2.3 ada yang namanya design. Dan selanjutnya di poin 2.3.1 ada class diagram. Dan di bab 3 penutup. Poin 3.1 ini kesimpulan dan poin 3.2 saran. Dan ada daftar pustaka. Selanjutnya akan dibicarakan oleh Andrean. Ya, di bab 1 ada pendahuluan. Di sini ada latar belakang, yaitu kartu tanda mahasiswa atau KTM merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh mahasiswa di Indonesia. KTM sendiri berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan bahwa seseorang adalah mahasiswa aktif di suatu perguruan tinggi. Selain itu, KTM juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan lainnya, seperti akses ke fasilitas kampus, pembayaran uang kuliah, dan sebagainya. Dalam pengembangannya, KTM tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi juga memiliki berbagai fitur tambahan, yaitu fitur-fitur tersebut dapat berupa akses ke transportasi umum, pembayaran parkir,
bahkan sebagai alat pembayaran elektronik. KTM dapat menjadi kartu yang lebih praktis dan efisien untuk digunakan oleh mahasiswa. KTM dapat digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari aktivitas di kampus hingga kegiatan sehari-hari. Lalu di bab 2 yaitu ada pembahasan. Di nomor 2.1 yaitu planning. 2.1.1 yaitu sistem request. Di mana di sini dengan judul Student ID Card Making System. Project sponsornya yaitu perancangan sistem pembuatan kartu tanda mahasiswa secara online. Sedangkan business need-nya itu, project ini dibuat dengan tujuan agar dengan adanya perancangan sistem pembuatan kartu tanda mahasiswa secara online ini dapat mempermudah mahasiswa membuat kartu tanpa harus mengantri. Lalu di business requirement ini ada dengan adanya perancangan sistem pembuatan kartu tanda mahasiswa secara online, mahasiswa mudah untuk membuatnya. Fungsi utama pada aplikasi ini yaitu yang pertama, login. Sebelum membuat kartu tanda mahasiswa, mahasiswa perlu melakukan login terlebih dahulu dengan link yang sudah dibagikan. Yang kedua yaitu mengisi formulir. Setelah login, mahasiswa dapat mengisi formulir yang sudah tertera, yaitu mengisi data yang sudah tertera pada formulir pendaftaran. Lalu yang ketiga yaitu memverifikasi. Admin memverifikasi data mahasiswa jika data mahasiswa valid. Admin pun akan mencetak kartu tanda mahasiswa. Yang keempat yaitu menunggu proses kartu. Setelah mahasiswa selesai mengisi formulir, mahasiswa akan menunggu proses kartu yang akan ditampilkan oleh sistem. Dan yang terakhir yaitu notifikasi, di mana admin akan mengirim pesan notifikasi kepada mahasiswa. Lalu yang keenam yaitu pengambilan kartu. Setelah mahasiswa menerima notifikasi dari admin bahwa kartu sudah diproses atau jadi, mahasiswa mengambil kartu tersebut ke administrasi akademik. Lalu di sini ada business value. Yang pertama yaitu keuntungan intangible. Yang pertama itu menghemat waktu, yang kedua lebih efisien, yang ketiga meningkatkan citra kampus. Selain itu ada keuntungan tangible. Yang pertama itu menghemat ruang, yang kedua lebih mudah untuk di maintain, yang ketiga penurunan operasional biaya kampus. Ada poin 2.1.2 ada feasibility analysis. Technical feasibility. Ada beberapa sistem yang akan kami request dan dibuat diantaranya. Yang pertama ada peralatan dan perangkat lunak yang tersedia. Sistem pembuatan kartu mahasiswa memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak tertentu untuk berfungsi. Peralatan ini harus tersedia dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang kedua, ada ketersediaan staf yang terampil. Sistem pembuatan kartu mahasiswa memerlukan staf yang terampil untuk mengoperasikannya. Staf ini harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Pada poin yang ketiga, ada data yang diperlukan. Sistem pembuatan kartu mahasiswa memerlukan data tertentu untuk berfungsi. Data ini harus tersedia dan akurat. Yang keempat, ada kebutuhan keamanan. Sistem pembuatan kartu mahasiswa harus memenuhi kebutuhan keamanan tertentu. Kebutuhan ini harus dipertimbangkan saat merancang sistem. Nah, ini ada economic feasibility-nya. Pada 2.2 terdapat analisis. Lalu 2.2.1 yaitu use case diagram. Di sini bisa dilihat yaitu aktornya ada mahasiswa dan administrasi. Lalu di dalam kotak bundering itu ada 7 elips. Di mana yang pertama, elips pertama itu ada login. Dari mahasiswa ditarik ke login. Mengapa? Karena mahasiswa akan melakukan
hal tersebut yaitu membuat kartu. Jadi mahasiswa harus login terlebih dahulu. Lalu di elips kedua yaitu ada mengisi formulir aplikasi. Bisa dilihat juga yaitu dari mahasiswa ditarik garis ke mengisi formulir aplikasi karena mahasiswa juga yang akan melakukan hal tersebut. Dan dari login itu ada garis putus-putus yaitu include. Mengapa include bukan extend? Karena dari login itu mahasiswa wajib mengisi formulir aplikasi. Lalu yang ketiga itu ada menunggu proses kartu, di mana setelah mahasiswa mengisi formulir aplikasi, mahasiswa itu harus menunggu proses kartu agar bisa tahu kapan kartu tersebut sudah jadi atau belum. Lalu di elips keempat yaitu ada mengambil kartu. Jika mahasiswa sudah menunggu proses kartu, mahasiswa bisa mengambil kartu tersebut. Dan yang terakhir yaitu logout. Dari mahasiswa ditarik garis ke logout. Itu adalah untuk jadi si mahasiswa setelah melakukan login, mengisi itu jika selesai mahasiswa harus logout. Lalu di aktor administrasi yaitu ada memverifikasi data mahasiswa. Jika si mahasiswa sudah mengisi formulir, maka si administrasi itu harus memverifikasi data mahasiswa agar bisa mengetahui apakah si data mahasiswa itu sudah valid atau belum. Lalu di elips yang terakhir ada memberikan notifikasi kartu telah jadi, yaitu garisnya ke administrasi. Itu merupakan tugas dari administrasi untuk memberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa tahu bahwa kartunya telah jadi. Selanjutnya akan saya bacakan poin 2.2.2 yang bernama activity diagram. Pada gambar 2.2.2.1 yang dimana activity diagram melakukan login, di sini bermulai dari mahasiswa dan administrasi akan memasukkan email dan password, dan si sistem akan memproses email dan password. Dan jika email dan password itu salah, mahasiswa ataupun admin akan dikembalikan di menu memasukkan email. Jika email dan password itu benar, akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya di gambar 2.2.2.2 yang dimana activity diagram mengisi form yang bermulai dari mahasiswa, yang dimana mahasiswa sendiri itu masuk ke menu pengisian formulir. Kemudian, si sistem akan menampilkan riwayat formulir. Kemudian, mahasiswa sendiri ini akan menunggu proses kartu. Dan administrasi juga mempunyai pekerjaannya yang bermulai dari memverifikasi data mahasiswa dan akan menimbulkan yang namanya pilihan. Jika formulir sudah lengkap, jika formulir tidak lengkap, mahasiswa akan dikembalikan di menu pengisian formulir. Nah, jika mahasiswa pengisian formulirnya benar, akan sistem akan menampilkan riwayat formulir dan mahasiswa akan menunggu proses kartu tersebut. Dan selanjutnya gambar 2.2.2.3 yang dimana activity diagram memberikan notifikasi. Yang dimana activity diagram menunggu proses kartu yang berawal dari mahasiswa, di mana mahasiswa bermulai menunggu kartu hingga jadi dan sistem akan menampilkan proses kartu. Dan selanjutnya ini di gambar 2.2.2.4 yang dimana activity diagram memberikan notifikasi.
Activity diagram ini bermulai dari administrasi yang memberikan data mahasiswa yang sudah divalidasi. Kemudian si sistem akan memberikan notifikasi bahwa kartu telah jadi dan mahasiswa menerima notifikasi tersebut hingga jadi atau selesai. Nah, pada gambar 2.2.2.5 yang dimana activity diagram mengambil kartu yang bermulai dari mahasiswa yang menerima notifikasi bahwa kartu sudah jadi. Kemudian mahasiswa akan mengambil kartu ke administrasi. Nah, administrasi sendiri ini akan memberikan kartu tanda mahasiswa ke mahasiswa. Nah, kemudian pada gambar 2.2.2.6 yang dimana activity diagram melakukan logout. Di sini bermulai dari mahasiswa yang membuka menu utama, kemudian mahasiswa akan melakukan logout dan si sistem akan menampilkan halaman login. Ada di poin 2.2.3 yang dimana bernama sequence diagram akan dibawakan oleh Rizky Ferdiansyah. Itu ke-mute, Cok. Baik, di sini saya akan menjelaskan sequence diagram. Pada gambar 2.2.3.1 dalam melakukan login, mahasiswa mengakses halaman login dan memasukkan data. Sebelum memasuki halaman utama, selanjutnya setelah username dan password dimasukkan, halaman login akan memvalidasi data dan password. Jika username dan password terdaftar pada sistem, maka halaman utama akan muncul, dan jika username dan password tidak terdaftar dalam sistem, maka akan kembali ke halaman login. Kemudian sequence pengisian form. Setelah mahasiswa berhasil melakukan login dan memasuki halaman utama, selanjutnya mahasiswa dapat memilih opsi pengisian form pada halaman utama tersebut, dan sistem akan melakukan validasi data oleh manajer validasi. Maka sistem akan menampilkan riwayat kartu sebagai bukti bahwa mahasiswa telah melakukan pengisian form dan datanya valid. Tetapi apabila data tidak valid, maka manajer validasi akan mengembalikan halaman pengisian form untuk mahasiswa dapat memperbaiki data yang diisi. Kemudian sequence proses kartu. Setelah mahasiswa berhasil melakukan pengisian form dan mendapatkan riwayat kartu, selanjutnya mahasiswa dapat melihat proses kartunya dengan cara: pertama, mahasiswa membuka halaman utama dan memilih opsi notifikasi. Pada halaman utama, selanjutnya mahasiswa akan menunggu dan sistem akan memproses kartu, dan kemudian sistem akan menampilkan proses kartu. Selanjutnya, sequence menerima notifikasi. Dalam mengirim dan menerima notifikasi pada sistem, kami dibutuhkan dengan aktor untuk melakukannya. Aktor pertama ialah administrasi sebagai seorang yang mengecek data mahasiswa, dan apabila data sudah benar, maka administrasi akan menyiapkan data yang sudah divalidasi oleh sistem tersebut untuk diberikan ke halaman notifikasi yang nantinya dapat dilihat mahasiswa. Selanjutnya, aktor kedua ialah mahasiswa yang menerima notifikasi setelah dikirimkan oleh administrasi dan setelah data divalidasi oleh sistem. Selanjutnya, sequence kartu jadi. Dalam proses ini tidak jauh beda dengan menerima notifikasi. Pada proses ini terlibat dua aktor untuk melakukan tugasnya masing-masing. Yang pertama ialah mahasiswa yang mendapatkan notifikasi kartu telah jadi akan ditampilkan pada sistem. Setelah itu, mahasiswa dapat melakukan pengambilan kartu ke administrasi untuk mengambil kartu, dan
administrasi sebagai aktor kedua memberikan kartu mahasiswa yang sudah jadi tersebut kepada mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian sequence logout, mahasiswa dan administrasi dapat melakukan dari sistem dengan cara pada halaman utama, pilih opsi halaman logout dan sistem akan menampilkan halaman login. Kembali sebagai petanda bahwa logout berhasil dilakukan dan kita sudah berhasil keluar dari sistem. Dan selanjutnya tahap desain 2.3.1 flash diagram akan disampaikan oleh Andrian. Ya, pada gambar 2.3.1 yaitu kelas diagram, pada gambar di atas ini sudah ada kelas diagram yang kami buat sedemikian rupa. Jadi di kelas diagram ini kami membuat fitur untuk mahasiswa dan administrasi agar bisa masuk ke dalam sistem. Lalu kami membuat 3 fitur yang kami siapkan, yaitu ada yang pertama mengisi form aplikasi, yang kedua menunggu proses, yang ketiga mengambil kartu. Ketiga fitur ini kami kumpulkan dalam satu halaman yang akan kita warisi. Pada gambar diagram kelas, mahasiswa dan administrasi akan melakukan login untuk masuk ke dalam sistem. Nah, untuk administrasi mempunyai 2 boundary, yaitu yang pertama ada verifikasi data mahasiswa. Jika mahasiswa sudah mengirim data yang dibutuhkan, maka mahasiswa akan mengirim datanya lalu akan diverifikasi oleh bagian administrasi. Nah, untuk boundary yang kedua yaitu memberikan notifikasi telah jadi. Nah, untuk yang notifikasi kartu telah jadi, ini berfungsi saat bagian administrasi ini sudah selesai membuat kartu. Jadi agar mahasiswa tahu informasi bahwa kartunya telah jadi, pada bagian administrasi akan memberikan notifikasi bahwa kartu yang ingin dibuat oleh mahasiswa itu sudah jadi dan sudah bisa diambil. Nah, pada menu utama kami membuat 3 fitur, yaitu ada mengisi form aplikasi, yang kedua ada menunggu proses kartu, yang ketiga ada mengambil kartu. Nah, untuk mengisi form ini kita memakai data kontrol yang berisikan database, yaitu ada alamat untuk diisi mahasiswa, yang kedua ada fakultas, yang ketiga ada jurusan, yang keempat ada nama mahasiswa, dan yang kelima ada NIM mahasiswa. Mungkin sekian dari kelas diagram yang saya sampaikan. Berikutnya, bab 3 penutup akan disampaikan oleh rekan saya. Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. Kesimpulan yang kami peroleh dari tugas laporan yang kami buat yaitu tentang laporan Student ID Card Making System adalah sebagai berikut. Student ID Card Making System adalah proses untuk memahami kebutuhan pengguna dan sistem yang akan dikembangkan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat berjalan dengan lancar. Student ID Card Making System juga memiliki beberapa tahap pengembangan di dalamnya, apa saja yaitu tahap planning. Tahap ini bertujuan untuk menentukan tujuan dan ruang lingkup yang akan dikembangkan. Tahap kedua, tahap analis. Tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna dan sistem yang akan dikembangkan. Dan tahap ketiga, tahap desain. Tahap ini bertujuan untuk menentukan arsitektur dan komponen sistem yang akan dikembangkan. Dari ketiga tahapan di atas, semua tahapannya begitu penting adanya, dikarenakan jika saja tahapan di atas terlewat satu atau ada tahapan yang tidak tuntas, maka akan terjadi kegagalan proyek secara keseluruhan. Baik. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami, dan ini ada daftar pustaka yang sudah kami kumpulkan agar sebuah sistem ini bisa jadi. Jadi kami mengambil referensi dari daftar pustaka yang sudah kami tampilkan di bawah.
Mungkin sekian dulu presentasi yang kelompok kami sampaikan. Mungkin masih ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Selamat sore. Sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.